Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 21b sampai 28. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 21b sampai 28. Injil kemarin menyampaikan kepada kita mengenai kegiatan pertama Yesus. Yesus memanggil 4 orang murid untuk membentuk satu komunitas dengan mereka. Injil hari ini menggambarkan kekaguman akan ajaran Yesus dan mujizat pertama yang dilakukan Yesus ketika Yesus mengusir iblis. Injil berikutnya menceritakan penyembuhan ibu mertua Petrus, penyembuhan banyak orang sakit, dan doa Yesus di tempat terpencil. Markus mengumpulkan semua episode ini yang telah disampaikan secara lisan di masyarakat, menyatukan mereka bagaikan batu bata dinding. Pada tahun 70-an, tahun di mana Markus menulis Injilnya, masyarakat membutuhkan sebuah orientasi. Dengan menceritakan bagaimana Yesus memulai kegiatannya, Markus mengisahkan apa yang hendaknya para pendengar lakukan untuk mewartakan kabar baik. Saudara dan saudari, kali ini Yesus dan murid-muridnya berada di Kapernaum. Sesuai dengan kebiasaannya, Yesus pergi ke sinagoga dan mulai mengajar. Para pendengarnya takjub akan pengajarannya. Yesus mengajar dengan penuh wibawa, tidak seperti para ahli Taurat. Di sinagoga ada seorang pria yang kerasukan roh jahat. Ketika pria itu melihat Yesus, roh jahat dalam dirinya berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang untuk membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Roh jahat itu langsung mengenali Yesus sebagai pribadi yang kudus. Saudara dan saudari, Yesus menghardik roh jahat itu dan memerintahkannya untuk keluar dari manusia itu, dan roh jahat itu pun langsung taat. Semua yang menyaksikan peristiwa itu takjub akan kuasa Yesus untuk menyembuhkan dan kesanggupannya untuk melepaskan roh-roh jahat. Tak lama kemudian, kuasa Yesus yang luar biasa mulai tersebar. Ketenarannya tersebar di seluruh Yudea. Markus tidak mengatakan bahwa para saksi yang melihat kuasa Yesus mengusir roh jahat kemudian percaya kepada Yesus. Ya, mereka takjub akan kuasa Yesus untuk menyembuhkan. Tetapi apakah mereka mendengarkan firman Yesus? Apakah mereka mengaku Yesus sebagai Kristus? Apakah mereka memutuskan untuk mengikuti Yesus?
atau sekadar mendengarkan lalu pulang dan berbicara tentang Yesus? Apakah pikiran tentang Yesus dan pengabarannya tetap ada bersama mereka? Atau apakah mereka kembali ke rutinitas harian mereka? Saudara dan saudari, apakah kita benar-benar mengaku Yesus sebagai Kristus? Apakah kita mengenal Yesus secara pribadi? Apakah kita memiliki hubungan dengan Dia? Atau Yesus sekadar tokoh dalam Injil? Yesus sedang bekerja dalam kehidupan kita, meskipun kemungkinan besar tidak sedramatis yang digambarkan dalam Injil hari ini. Yesus menyembuhkan kita, bahkan jika kita tidak melihatnya. Yesus sedang menghiasi kita dengan semua yang kita butuhkan. Saudara dan saudari, hari ini semoga kita mencari Yesus sewaktu kita menjalani kehidupan kita. Yesus selalu bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.